Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2576, Mengalahkan Anjing, seseorang juga perlu melihat pemiliknya. Aku tidak tahu kalau kalian punya tabungan. Jika Anda sudah begitu patuh sebelumnya, tidakkah Anda tidak perlu menderita kesulitan fisik lagi? Li Zuo menimbang kristal surgawi di tangannya dengan ekspresi puas. Duan Tao dan yang lainnya terlihat marah ketika mereka berkata, Li Zuo, kristal surgawi telah diberikan kepadamu. Apakah tidak apa-apa sekarang? Li Zuo tersenyum dan berkata, bocah, patah kakimu kemarin, dan kamu sudah melompat-lompat hari ini. Sepertinya ada seseorang yang mampu di antara kalian. Oh, benar, kalian semua pergi ke Little Cloud Courtyard kemarin, kan? Little Cloud Courtyard adalah kediaman Ye Yuan. Ekspresi Duan Tao dan yang lainnya berubah, dan mereka berkata, Li Zuo, saya menyarankan agar Anda tidak memiliki desain padanya. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Li Zuo tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, di Tousan Bird Peak, tidak ada seorang pun yang saya, Li Zuo, tidak mampu untuk memprovokasi. Sama seperti kalian, para pemula yang baru saja naik ini, kalian juga bisa membuatku tidak mampu memprovokasi. Bahkan jika bakatnya cukup bagus, tinggal di Little Cloud Courtyard, dia juga harus merendahkan ayahmu dengan patuh. Petik 2. Di sampingnya, seekor anjing piaraan berkata dengan sombong, kalian semua mungkin tidak tahu, kakak Zuo adalah murid batiniah, pelayan pribadi Tuan Lu Zanyuan. Tidak apa-apa jika kalian belum pernah mendengar tentang Lord Lu Zanyuan sebelumnya. Anda akan mendengar namanya di masa depan. Anda hanya perlu tahu bahwa Lord Lu Zanyuan adalah eksistensi yang berada di peringkat 3 teratas di antara murid-murid dalam juga. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Duan Tao dan yang lainnya sangat berubah. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang pelayan kecil yang lemah sebenarnya memiliki latar belakang yang begitu kuat. Duan Tao mereka semua tahu bahwa Yao Qing adalah murid batiniah. Tapi peringkat Yao Qing di antara murid-murid dalam tidak tinggi. Peringkat 3 teratas di antara murid-murid dalam, itu benar-benar peluang besar. Bahkan jika mereka memasuki sekte surgawi di masa depan, mereka juga harus memberi wajah Li Zuo. Bukannya menyombongkan diri bahwa dia mengatakan tidak ada orang yang tidak mampu dia provokasi. Pesuruh lainnya berkata, Tuan Lu Zanyuan memperlakukan kakak Zuo dengan sangat baik. Dia tidak hanya memberinya metode kultivasi dan mengajarinya teknik bela diri, tetapi dia juga sangat protektif terhadap rakyatnya sendiri. Li Zuo memasang tampang angkuh saat berkata, jadi, kalian mengerti. Tidak peduli seberapa mengesankan Anda semua di alam bawah, Anda harus menyelipkan ekor Anda di antara kaki Anda di tempat ini dan berperilaku. Mengesampingkan apakah Anda semua dapat memasuki sekte surgawi atau tidak, bahkan jika Anda masuk, Anda harus mulai sebagai murid sekte luar juga. Betapa besar perbedaan antara murid sekte luar dan 3 teratas sekte dalam, kalian semua akan mengerti di masa depan. Karena kalian semua datang, maka tugas-tugas dari sekte itu akan selesai dengan kalian semua. Petik 2. Wajah Duan Tao dan yang lainnya menjadi hitam seperti dasar pot. Mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud Yao Qing. Bertahan selama setahun di lingkungan seperti ini bukanlah hal yang mudah. Saat berbicara, Li Zuo sudah membawa sekelompok orang dan menuju ke Little Cloud Courtyard. Wajah Duan Tao dan yang lainnya berubah, buru-buru mengikuti. Bang! Seorang antek menendang gerbang Little Cloud Courtyard dan berteriak, si di dalam, keluar. Saat berbicara, sekelompok besar orang berduyun-duyun ke Little Cloud Courtyard. Tapi tepat pada saat ini, sesosok melintas, menghalangi jalan mereka. Itu justru Lin Lan. Ketika semua orang melihat Lin Lan, mereka mau tak mau menjadi pucat karena ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik Greater Sublime Heavenly Stratum benar-benar tinggal di Little Cloud Courtyard ini. Seorang antek berkata dengan ngeri, kamu orang asli. Seorang penduduk asli benar-benar muncul di sini. Kalian semua berani menerobos masuk ke Little Cloud Courtyard dan mengganggu guru, mencari kematian. Lin Lan berkata dengan suara serius. Tuan. Li Zuo dan yang lainnya bertukar pandang dan tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Untuk dapat menjadi master panggilan pembangkit tenaga listrik Greater Sublime Heavenly Stratum, keberadaan seperti apa yang harus ada? Mungkinkah orang hebat yang luar biasa tinggal di Little Cloud Courtyard ini? Tapi mengapa orang penting seperti itu tinggal di Little Cloud Courtyard?
Lin Lan, mereka yang menerobos masuk ke halaman, mematahkan kaki mereka dan membuangnya. Oh, benar, ingatlah untuk menjarah kristal surgawi pada mereka. Pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam. Lin Lan membungkuk dan berkata, "Ya, Tuan." Saat Li Zuo mendengar, dia tertawa keras dan berkata, "Kamu berani menyentuhku. Aku adalah pelayan pribadi Tuan Lu Zanyuan, jika kamu berani menyentuh rambutku, dia pasti tidak akan melepaskanmu." Lin Lan memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Idiot." Bang, bang, bang. Jeritan menyedihkan naik dan turun, mereka yang menerobos ke halaman semua kakinya dipatahkan oleh Lin Lan dan dibuang. Ratapan menyedihkan terdengar terus-menerus. Lin Lan juga tidak sopan, langsung mengobrak-abrik kristal surgawi pada mereka dengan bersih. Tidak hanya dia mengambil kembali yang sebelumnya, dia bahkan merampoknya hingga bersih. Ketika Duan Tao dan yang lainnya melihatnya, mereka benar-benar terpana. Tuan Ye benar-benar mendominasi. Aduh, kakiku, Anda asli, dan juga yang ada di dalam, kalian pasti sudah mati. Mengalahkan seekor anjing, Anda masih perlu melihat pemiliknya. Tuan Lu Zanyuan tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Aduh, cepat bawa aku pergi. Puff. Ketika Duan Tao dan yang lainnya mendengar itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Li Zuo ini juga yang terbaik, untuk benar-benar membandingkan dirinya dengan seekor anjing. Sepertinya dia sudah terbiasa menjadi anjing. Li Zuo terbawa oleh orang-orang sambil mengucapkan kata-kata kasar. Datang dengan cara yang mengancam, tetapi pergi dengan anggota badan yang patah. Hanya setelah melihat Li Zuo dan yang lainnya pergi, Duan Tao dan yang lainnya menyerbu masuk. Tuan Ye, masalah ini diledakkan. Lu Zanyuan itu adalah salah satu dari 3 sekte teratas. Kata Duan Tao. Tuan Ye, ini semua salah kami, menyebabkan masalah besar untukmu. Anda yakin, jika Lu Zanyuan itu berani datang, dia bisa melangkahi mayatku? Ma Liang menepuk dadanya dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Baiklah, bukankah itu hanya sekte dalam nomor 3? Lihat bagaimana itu membuat Anda semua khawatir. Semua kembali. Saya harus berkultivasi." Petik 2. Semua orang saling bertukar pandang, wajah mereka tidak bisa berkata-kata. Tuan Ye juga terlalu ceroboh, kan? Itu adalah nomor 3 sekte dalam. Semua kembali. Bukankah itu hanya nomor 3 sekte dalam? Kalian juga terlalu meremehkan cara guru. Lupakan nomor 3, bahkan jika nomor 1 sekte dalam datang, dia tidak akan memikirkannya juga. Lin Lan berkata dengan acuh tak acuh. Duan Tao dan yang lainnya terdiam. Tuan dan murid 2 orang ini memang dipotong dari kain yang sama. Menjadi sekte dalam nomor 3, kekuatan Lu Zanyuan setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik surga agung yang lebih agung juga. Dia bahkan mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik Greater Sublime Heaven yang besar. Bahkan Lin Lan pembangkit tenaga besar surga Sublime Agung ini tidak cukup untuk mengisi celah-celah di antara giginya juga. Tuan dan murid 2 orang ini sebenarnya tidak menganggapnya serius sedikit pun. Tuanku, Anda harus membela yang rendahan ini. Li Zuo datang ke Lu Zanyuan di sini dan menangis terseduh-seduh. Melihat luka Li Zuo, Lu Zanyuan juga sedikit mengernyit. Kaki Li Zuo patah. Bahkan jika perawatan dilakukan, dia mungkin bisa melupakan pemulihan tanpa menghabiskan setengah tahun. Pukulan itu dilakukan dengan agak kejam. Li Zuo, pelayan ini biasanya melayaninya dengan sangat baik, dia masih sangat puas dengan pelayanan Li Zuo. Mengalahkan seekor anjing, seseorang juga perlu melihat pemiliknya, ada logika ini. Itu mengenai tubuh Li Zuo, tetapi yang mengenainya adalah dia, wajah nomor 3 ini. Bukankah kamu mengatakan namaku, Lu Zanyuan? Lu Zanyuan berkata dengan cemberut. Katakan, tidak apa-apa ketika saya tidak mengatakannya. Tetapi ketika saya mengatakannya, mereka bahkan disegarkan. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika yang mulia pergi, mereka tetap akan mengalahkannya. Li Zuo menghiasi detailnya. Benar saja, saat Lu Zanyuan mendengar, alisnya berkerut lebih keras. Dia bahkan belum memasuki sekte surgawi, dan dia mendominasi sampai seperti ini. Aku ingin melihat dewa mana yang tinggal di halaman awan kecil itu. Tatapan Lu Zanyuan berubah dingin saat dia berkata dengan suara dingin. Bab 2577, patahkan kaki, buang. Itu adalah sekte dalam nomor 3, Lu Zanyuan. Dia benar-benar datang. Memukuli seekor anjing, seseorang juga perlu melihat pemiliknya. Little Cloud Courtyard mengalahkan Li Zuo,
itu menamparkan wajah Lu Zanyuan. Bagaimana mungkin dia bisa menelan penghinaan itu secara diam-diam? Tuan Little Cloud Courtyard sangat misterius. Dengan pertarungan dua harimau, saya bertanya-tanya siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Sampah. Lu Zanyuan adalah penyelesaian besar pembangkit tenaga listrik Greater Sublime Heaven. Bagaimana mungkin pria yang bahkan belum memasuki sekte itu bisa menjadi lawannya? Sekelompok besar orang naik Thousand Bird Peak sambil melolong, menuju Little Cloud Courtyard. Ini menimbulkan sensasi yang luar biasa. Orang-orang Thousand Bird Peak hampir semuanya ada di sini. Semua orang ingin melihat orang macam apa Tuan Little Cloud Courtyard ini. Orang ini terlalu misterius. Lu Zanyuan mengenakan pakaian sekte dalam berwarna biru putih, tampak elegan dan ramah tamah, berkelas dan alami. Orang seperti ini membawa halo karakter utama. Kemanapun dia pergi, dia menjadi pusat perhatian semua orang. Hanya satu melihat dan Anda akan dapat mengenalinya di antara orang banyak. Bahkan ada beberapa murid batiniah yang mengikuti untuk menonton pertunjukan. Duan Tao dan yang lainnya datang untuk bertanya, semua memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Aku sudah bertanya-tanya, kekuatan Lu Zanyuan sangat kuat. Meskipun dia baru menyelesaikan Grand Sublime Heaven Realm, bahkan jika dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang baru saja memasuki Limitless Sublime Heavenly Stratum, dia memiliki kekuatan untuk bertarung juga. Kekuatannya sangat melampaui ranah kultivasinya sendiri. Duan Tao berkata dengan wajah serius. Ekspresi Maliang berkedip-kedip tak tentu dan dia berkata, ini, apa yang harus dilakukan tentang ini? Tidak peduli seberapa kuat Tuan Ye, itu juga tidak mungkin untuk menjadi lawan Lu Zanyuan. Ini semua salah kita. Duqian menggertakkan giginya dan berkata, tidak mungkin. Kita tidak bisa membiarkan Lu Zanyuan berurusan dengan Tuan Ye. Bahkan jika dia ingin berurusan dengannya, dia juga harus melangkahi mayat kita. Selesai berkata, wajahnya menunjukkan sedikit ekspresi tegas. Li Zuo dibawa oleh orang-orang, tetapi dia memiliki tampilan yang bersemangat, matanya memancarkan cahaya. Sudah berapa lama sejak dia, Li Zuo, dipukuli oleh seseorang sampai seperti ini? Orang yang mengalahkannya harus membayar harganya. Ayo, laki-laki, tendang pintunya untukku. Li Zuo berteriak. Bang! Seorang antek memberikan tendangan dan langsung mendobrak pintu Little Cloud Courtyard. Li Zuo berkata dengan suara yang jelas, orang-orang di dalam, dengarkan. Nomor 3 Sekte Dalam, Tuan Lu Zanyuan, telah tiba secara pribadi. Mengapa kalian semua tidak keluar untuk memberi salam dengan sujud? Tidak ada yang mengakui dia. Alis Lu Zanyuan sedikit berkerut, jelas sudah sangat tidak senang. Li Zuo sudah melaporkan namanya, tetapi orang-orang di dalam sebenarnya bahkan tidak kentut. Jelas, mereka tidak memikirkan dia. Li Zuo mencibir dalam hatinya. Dia terlalu memahami tuannya. Tuan Little Cloud Courtyard sangat arogan. Jadi tuannya pasti sudah sangat marah. Semakin marah tuannya, semakin parah konsekuensinya. Kurang ajar. Anda, seorang rekan yang bahkan belum memasuki sekte, mengapa Anda tidak keluar untuk berlutut dalam sujud setelah melihat murid batiniah? Li Zuo berkata dengan sangat marah. Di belakang Lu Zanyuan, semua orang menghirup udara dingin. Tuan Little Cloud Courtyard ini benar-benar terlalu mendominasi. Itu adalah Lu Zanyuan, tapi dia sebenarnya bahkan tidak mengakuinya. Benar saja, ekspresi Lu Zanyuan menjadi semakin suram. Bahkan dengan punggungnya menghadap semua orang, mereka masih merasakan aura besar. Menjadi nomor 3 sekte dalam tidak datang dari membual. Dirimu yang terhormat benar-benar memiliki sikap angkuh seperti itu. Saya, Lu Zanyuan, datang ke puncak 1000 burung kecil ini, dan Anda benar-benar tidak berani keluar dan menyapa. Tidak peduli siapa yang ada di dalam, keluar sekarang dan berlutut dan minta maaf. Maka masalah ini akan dianggap selesai. Kalau tidak, jika Lu ini mengambil tindakan, tingkat keparahannya akan sulit dikatakan. Lu Zanyuan menekan amarahnya sekuat tenaga, tetapi semua orang bisa merasakan amarahnya saat ini. Pada saat ini, sesosok berjalan keluar dari ruang samping, tepatnya Lin Lan. Dia berkata kepada Lu Zanyuan dengan dingin, tuanku tidak melihat tamu, pergi. Dia mengatakan bahwa tidak peduli siapa itu, selama mereka melangkah ke halaman, mematahkan kaki dan membuangnya. Patahkan kaki, buang. Kata-kata ini sangat mendominasi. Tetapi itu juga harus bergantung pada siapa yang dikatakan. Pihak lain adalah nomor 3 sekte dalam, Lu Zanyuan. Orang-orang memandang Lin Lan seperti melihat orang gila.
Seorang murid batiniah menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, sudah berakhir. Kakak magang senior Lu akan benar-benar mengamuk. Tuan halaman ini benar-benar orang gila, bahkan berani memprovokasi kakak magang senior Lu juga. Dia mungkin tidak tahu keberadaan seperti apa sekte dalam nomor 3 itu. Berpostur terlalu keras. Orang lain menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Pada saat ini, Lu Zanyuan sudah sangat marah. Semua orang merasa bahwa gunung berapi akan meletus. Begitukah? Lalu hari ini, Lu ini akan menerobos masuk ke halaman awan kecil ini dan melihat apakah tempat ini sarang naga atau sarang harimau atau bukan. Lu Zanyuan tertawa karena sangat marah. Kakinya juga melangkah keluar dan melangkah ke halaman. Tetapi pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba berlari keluar. Magang senior saudara Lu, jika Anda ingin melangkah ke halaman, melangkahi mayat kita. Yang berbicara justru Ma Liang. Magang senior saudara Lu, saya mohon Anda untuk mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi dengan belas kasihan. Jangan tawar-menawar dengan Tuan Ye. Duqian juga berkata dengan tatapan tegas. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa orang ini benar-benar berani melompat keluar saat ini. Lu Zanyuan meraung, beberapa orang menyemburkan seteguk darah segar dengan liar dan langsung dikirim terbang keluar. Nomor 3 sekte dalam benar-benar menakutkan. Dia bahkan tidak bergerak, hanya berdasarkan gelombang suara, dia mengirim duan tau surgawi-surgawi yang lebih rendah. Lu Zanyuan benar-benar mengabaikan beberapa orang dan melangkah langsung ke halaman. Dia memandang Lin Lan dan berkata sambil mencibir, Lu ini masuk sekarang. Aku ingin melihat bagaimana kamu mematahkan kakiku. Seperti yang dia katakan, dia mengambil langkah maju dan mendekati Lin Lan. Napas semua orang menjadi tidak teratur. Mereka semua cemas. Bukannya mereka khawatir tentang kaki Lu Zanyuan yang patah tetapi cemas apakah dia akan membongkar Little Cloud Courtyard di bawah amarahnya atau tidak. Bagaimana bisa mematahkan kaki Lu Zanyuan? Lu Zanyuan mendekati Lin Lan langkah demi langkah. Namun, Lin Lan tidak menggerakkan otot selama ini, seolah-olah dia tidak memiliki niat untuk bergerak. Masih belum bergerak. Jika Anda masih tidak bergerak, Lu ini akan menyerang. Setelah Lu ini mengambil tindakan, itu tidak akan mematahkan kaki sesederhana itu. Lu Zanyuan berkata sambil tertawa dingin. Auranya semakin kuat, tekanan yang menakutkan membuat wajah semua orang yang hadir berubah tiba-tiba. Tapi tepat pada saat ini, langkah kaki Lu Zanyuan berhenti, matanya melebar. Aura mengerikan itu menghilang dalam sekejap. Gedebuk. Lu Zanyuan jatuh di depan Lin Lan begitu saja, berkedut tanpa henti. Berkeringat dan berkedut, mata dan mulut Lu Zanyuan miring, seluruh tubuhnya seperti mengalami serangan epilepsi. Itu persis sama dengan Zhao Kun saat itu. Jatuh ke angin. Memang benar bahwa Lu Zanyuan kuat, tetapi bagaimanapun juga dia belum mencapai lapisan surgawi luhur tanpa batas. Selama seseorang tidak mencapai stratum surgawi luhur tanpa batas, Windward Topple adalah pembunuhan mutlak. Di luar halaman, bola mata semua orang muncul. Keheningan seperti kematian. Nomor 3 sekte dalam yang kuat, Lu Zanyuan, benar-benar kejang. Lin Lan memandang Lu Zanyuan yang jatuh ke tanah dan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, Tuan berkata untuk mematahkan kakinya dan membuangnya. Jadi itu berarti mematahkan kaki dan membuangnya. Apakah Anda pikir guru bercanda dengan Anda? Selesai berbicara, Lin Lan mengambil tindakan, langsung mematahkan kaki Lu Zanyuan. Gedebuk. Dia dengan santai mengangkat, langsung melemparkan Lu Zanyuan keluar dari Little Cloud Courtyard. Semua orang bergidik seolah-olah suara ini mengetuk hati mereka. Bab 2578, surga sublim yang lebih rendah ini sedikit mengesankan. Rusak. Rusak. Benar-benar rusak. Benar-benar rusak. Semua orang berkerumun untuk menonton pertunjukan besar kekuatan tak terkalahkan Lu Zanyuan. Siapa yang mengira bahwa pelakunya belum terlihat, dan Lu Zanyuan langsung dipatahkan kakinya dan dibuang. Sampai sekarang, semua orang masih belum cukup sadar. Li Zuo yang berada di sampingnya langsung tercengang. Dia berpikir bahwa Lu Zanyuan bisa membalas dendam untuknya. Li Zuo tidak menyangka bahwa dia sangat tidak berguna. Meskipun kakinya patah, Lu Zanyuan masih berkedut tanpa henti, terlihat sangat lucu. Seorang murid batin yang berpengalaman dan berpengetahuan berteriak kaget, angin terguling. Ini pasti Windward Topple. Saya tidak menyangka bahwa tuan halaman ini benar-benar memiliki anestesi yang begitu kuat.
Selanjutnya, metode keracunannya aneh dan tidak dapat diprediksi. Senior Apprentice Brother Lu benar-benar menendang pelat besi di tempat ini. Seseorang bertanya, magang senior Brother Su, apakah Windward Topple ini sangat kuat? Kakak magang senior Su tertawa dingin dan berkata, kuat. Di bawah lapisan surgawi luhur tanpa batas, tidak ada obatnya. Bahkan jika itu adalah stratum surgawi luhur tanpa batas, sekali terkena Windward Topple, kekuatan mereka juga akan turun drastis. Bagaimana tingkat anestesi dapat dijelaskan dengan kuat? Namun, anestesi ini sangat sulit untuk diekstraksi. Bahkan untuk alkemis surgawi kelas 2 biasa, sangat sulit untuk melakukannya juga. Tidak menyangka Tuan Little Cloud Courtyard ini benar-benar memilikinya. Orang ini tidak bisa diprovokasi. Selesai berkata, Senior Apprentice Brother Su melirik halaman dengan agak waspada, berbalik, dan pergi. Puncak 1000 burung kecil yang kecil menjadi titik fokus semua orang dengan sangat cepat. Hal ini menyebabkan sensasi besar di sekte dalam dan sekte luar. Seorang rekan yang bahkan belum memasuki sekte, gerakan dan jejaknya yang sulit dipahami dan rahasia, benar-benar mematahkan kaki 3 teratas sekte dalam, Lu Zanyuan. Tentu saja, Lu Zanyuan juga menjadi bahan tertawaan sekte dalam. Banyak murid batin yang mau tidak mau datang ke Little Cloud Courtyard, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Windward Topple terlalu tangguh. Mereka tidak ingin keluar dengan kejang. Tetapi semakin banyak, Little Cloud Courtyard tampak semakin misterius. Tuan Little Cloud Courtyard belum pernah keluar sebelumnya. Jika ada sesuatu, itu juga muridnya yang melakukannya atas namanya. Ketika Yao Qing mendengar tentang kejadian ini, dia juga sangat terkejut. Kehebatan Lu Zanyuan, dia sangat menyadarinya. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa bertahan melewati 3 gerakan di bawah tangan Lu Zanyuan sama sekali. Tapi Lu Zanyuan benar-benar menyerah di tangan Ye Yuan. Orang-orang semua menebak bahwa Tuan Little Cloud Courtyard pastilah alkemis surgawi kelas 2, atau bahkan alkemis surgawi kelas 3. Tapi hanya dia yang tahu bahwa Ye Yuan hanyalah surga yang lebih rendah, itu saja. Setelah masalah ini, tidak ada yang berani memprovokasi Little Cloud Courtyard lagi, dan tidak ada yang berani tidak menghormati Ascender Green Bull Town juga. Selama setahun, ada Ascender yang dibawa ke Tousan Bird Peak satu demi satu. Di Tousan Bird Peak, secara bertahap menjadi hidup. Setelah tanggal 1 tahun habis, akhirnya tiba saatnya untuk penilaian sekte surgawi. Pada hari ini, ada lebih banyak pasang mata di pintu masuk Little Cloud Courtyard. Semua orang ingin melihat orang seperti apa pemilik Little Cloud Courtyard ini. Di antara mereka termasuk Lu Zanyuan. Lu Zanyuan baru pulih setelah berbaring di tempat tidur selama 3 bulan. Di Five Light Heavenly Region, pil surgawi sangat berharga. Dalam kebanyakan kasus patah kaki, semuanya bergantung pada pemulihan diri. Bahkan jika Lu Zanyuan adalah murid batiniah, dia tidak berani mengkonsumsi pil surgawi penyembuhan semacam ini dengan mudah juga. Keluar. Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan. Pintu Little Cloud Courtyard terbuka. Semua orang menahan napas, ingin melihat dengan jelas orang seperti apa yang keluar. Seorang pria muda berjubah putih berjalan keluar dari Little Cloud Courtyard. Di belakangnya bahkan mengikuti Lin Lan. El Lesser Sublime Heavenly Stratum. Tuan Little Cloud Courtyard sebenarnya hanyalah lapisan surgawi yang lebih rendah. Lebih jauh lagi, itu bahkan hanya surga sublim yang lebih rendah. Dalam 1 tahun ini, pria yang menyebabkan kegemparan di seluruh sekte dalam sebenarnya hanyalah lapisan surgawi yang lebih rendah. Kerumunan meledak menjadi keributan sekaligus. Tidak ada yang menyangka bahwa penguasa Little Cloud Courtyard sebenarnya hanyalah lapisan surgawi yang lebih rendah. Lebih jauh lagi, melihat penampilan Ye Yuan, dia baru saja berhasil menembus surga kecil yang lebih tinggi belum lama ini. Lu Zanyuan bahkan lebih tercengang. Segera, dia menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata, aku benar-benar kalah di tangan lapisan surgawi yang lebih rendah. Penghinaan yang mendalam, penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan bertanya-tanya apakah Tuan Little Cloud Courtyard adalah ahli stratum surgawi luhur tanpa batas atau bukan. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa itu sebenarnya adalah lapisan surgawi yang lebih rendah. Astaga, Lu Zanyuan berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Ye Yuan. Semut sialan, berani mempermalukanku, aku akan membunuhmu hari ini. Raungan langsung menyebar ke seluruh Tousan Bird Peak. Tapi tepat saat ini, tatapan Ye Yuan menoleh.
Hanya pandangan ini dan sosok Lu Zanyuan berhenti tiba-tiba. Penampilan ini membuatnya ketakutan. Ingatan yang tak tertahankan itu langsung muncul di hatinya. Perutnya yang penuh amarah langsung berubah menjadi teror. Ye Yuan meliriknya dengan rasa ingin tahu dan bertanya pada Lin Lan, siapa dia? Dengan satu kalimat, semua orang jatuh. Kalimat itu, patahkan kaki, buang, masih terus dilantunkan di setiap puncak. Orang ini sebenarnya tidak tahu siapa yang dia kalahkan. Terlalu menjengkelkan. Lu Zanyuan berdiri di sana, hampir memuntahkan seteguk darah tua. Lin Lan berkata, setahun yang lalu, dia masuk tanpa izin ke Little Cloud Courtyard dan dijatuhkan oleh guru dengan Windward Topple. Murid ini mematahkan kakinya dan mengusirnya. Ye Yuan tiba-tiba menyadari dan berkata, oh, ternyata itu dia. Tidak heran dia sangat marah. Hei, jika kamu tidak senang, kamu dipersilakan untuk datang mencariku untuk membalas dendam kapan saja. Petik 2. Arogan, sombong, dia benar-benar tidak memikirkan nomor 3 sekte dalam. Lapisan surgawi yang lebih rendah ini sedikit mengesankan. Semua orang memandang Lu Zanyuan dengan simpati, ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Apakah mengambil risiko kakinya patah lagi untuk memberi Ye Yuan pelajaran, atau mundur ke sini? Lu Zanyuan berdiri di sana, tidak bisa pergi atau tinggal, berharap menemukan lubang di tanah untuk digali. Dia benar-benar ingin bergerak, tapi alasan memberitahunya bahwa dia tidak bisa bergerak. Jika kakinya patah, itu akan memakan waktu 3 bulan. Bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh marsial sekur sekte surgawi lagi? Tapi, tidak bergerak, dia juga akan berakhir sebagai bahan tertawaan. Canggung, tidak membalas dendam lagi. Kalau begitu aku pergi. Ye Yuan tersenyum dan berkata. Selesai berbicara, dia benar-benar membawa Lin Lan dan pergi begitu saja. Melihat apa? Semuanya hilang untukku. Raungan Lu Zanyuan datang dari belakang. Tidak berjalan terlalu jauh, Ye Yuan bertemu langsung dengan Yao Qing. Huhu, saudara Ye, kamu benar-benar luar biasa. 1 tahun ini, Anda berada di pengasingan tertutup di Little Cloud Courtyard, tidak menyadari dunia luar. Tapi, sekte surgawi aman bela diri ini memiliki legendamu di mana-mana. Mematahkan kaki sekte dalam nomor 3, Senior Apprentice Brother Lu. Anda telah melakukan hal yang menakjubkan bahkan sebelum Anda memasuki sekte surgawi. Penglihatan Lord Luo benar-benar menakjubkan. Yao Qing berkata sambil tertawa lebar begitu dia bertemu dengannya. Dia baru saja selesai berbicara ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa suasana di sekitarnya tidak benar. Dan Ye Yuan juga sedang menatapnya sambil tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yao Qing terkejut. Tiba-tiba, dia melihat Lu Zanyuan di kejauhan dan langsung ketakutan. Dia diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa segala sesuatunya tidak baik. Dengan ini, dia telah sangat menyinggung kakak magang senior Lu. Huhu, Yao Qing, kamu sangat baik. Kamu sangat baik. Lu Zanyuan mengertakkan gigi dan mengucapkan satu kalimat, lalu terbang. Yao Qing menatap Ye Yuan dengan wajah pahit dan berkata, Kakak Ye, kamu telah sangat menyakitiku. Ye Yuan memiliki wajah polos saat dia berkata, aku tidak melakukan apa-apa. Bab 2579, Pengujian Bakat. Di puncak Tianhui, lebih dari 2.000 pendaki berkumpul di sini. Ingin berbicara tentang jumlah ascender dalam 10 tahun, tentu saja lebih dari ini. Tetapi di antara para ascender, hanya sedikit yang bisa bertahan sampai pemandu datang. Oleh karena itu, di domain surgawi yang sejati yang besar, hanya 2.000 orang yang lebih tinggi yang dikumpulkan. Di tribun setengah jalan ke atas gunung, beberapa pria tua saat ini berbisik satu sama lain. Saudara Qin, Jingxuan gadis itu direnggut paksa olehmu terakhir kali. Kali ini, jika ada anakan yang bagus, kamu tidak bisa bertarung denganku. Heh, Pak Tua Wu, setiap ujian masuk, hanya ada beberapa yang afinitasnya memenuhi standar. Apakah Anda dapat merebut atau tidak tergantung pada kemampuan Anda? Saya tidak bisa menyerah pada ini. Petik 2. Anda, bagus. Kamu orang tua, jangan istirahat sampai kita mati kali ini. Petik 2. Huhu, Pak Tua Wu, membandingkan pemurnian pil, kamu masih sedikit kurang. Siapa yang memintamu untuk tidak memiliki keahlian unik kami? Pak Tua Wu itu marah sampai dia mengernyitkan janggutnya dan melotot tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. 2 orang berbicara, satu disebut Qin Sun, yang lain disebut Wu Chengchao. Keduanya adalah pelindung sayap ungu marsial sekur sekte surgawi,
status mereka bahkan lebih tinggi dari Luo Yunxing. Tidak ada alasan selain karena keduanya adalah alkemis surgawi kelas 3. Di Five Light Heavenly Region, alkemis surgawi kelas 3 adalah bakat yang sangat langka. Hanya di sekte surgawi aman bela diri, sekte besar semacam ini, seseorang dapat melihat alkemis surgawi kelas 3. Status keduanya bisa dilihat sekilas. Namun, alkemis surgawi kelas 3 sedikit, tetapi ada lebih sedikit lagi bakat alkemis surgawi. Kondisi bawaan Ascender terlalu lemah. Mereka yang bisa mencapai 30 poin afinitas batas ini, bahkan lebih jarang. Dan 30 poin hanyalah ambang untuk menjadi alkemis surgawi. Ingin mencapai alkemis surgawi kelas 3, tanpa afinitas 50 ke atas, orang bisa melupakannya. Penilaian sekte 10 tahun yang lalu, seorang murid jenius yang afinitasnya mencapai 59 muncul, bernama Wen Jingxuan. Penampilannya secara alami menyebabkan persaingan sengit antara kedua orang ini. Untuk ini, keduanya hampir bertengkar. Tetapi pada akhirnya, Wen Jingxuan masih memilih alkemis surgawi asli, Qin Sun. Qin Sun ini adalah seorang alkemis surgawi asli. Marsial Sekur Sekte Surgawi secara alami menghabiskan banyak pemikiran dan harga untuk memburunya. Pada saat ini, seorang pelindung berkata dengan keras, kalian semua akan melewati formasi susunan itu di depan satu persatu, susunan-susunan akan secara otomatis membedakan bakatmu. Ada 9 kualifikasi bakat, bawah-bawah adalah yang terendah, atas superior adalah yang tertinggi. Jika ada orang di antara kalian semua yang bakatnya lebih unggul, maka selamat, Master Sekte secara pribadi akan menerimamu sebagai murid. Tentu saja, ini hampir tidak mungkin. Mereka yang dinilai sebagai menengah ke atas dan ke atas setelah melewati formasi susunan semuanya bisa masuk ke babak selanjutnya. Atau, jika afinitas Anda bisa mencapai 30 poin, Anda juga bisa masuk di bawah Alchemist Hall. Selebihnya, turun gunung. Sekarang, penilaian masuk dimulai. Untuk Ascender, ada sedikit yang afinitasnya mencapai 30 poin ke atas. Tapi, itu juga tidak mutlak. Di alam bawah, fisik beberapa orang istimewa, mendekati fisik prakelahiran. Afinitas mereka akan mencapai 30 atau lebih juga. Dan bakat orang-orang ini dalam memahami Dao juga cenderung luar biasa. Oleh karena itu, alkemis surgawi Ascender seringkali menjadi pembangkit tenaga jalur bela diri. Selain itu, setiap beberapa tahun, beberapa sosok yang menentang surga juga akan muncul di antara para Ascender ini, afinitas mereka sangat tidak normal. Sama seperti Wen Jingxuan di periode sebelumnya, afinitasnya bahkan mencapai 59 poin yang menakutkan. Bahkan banyak alkemis surgawi asli tidak setinggi dia juga. Orang seperti ini bisa dikatakan sebagai kekasih surga. Dan orang-orang semacam ini sering tidak berkultivasi di alam bawah untuk waktu yang lama, hampir menghancurkan semua jalan dan naik ke 33 surga. Tentu saja, seorang jenius yang mengerikan seperti Wen Jingxuan sangat langka. Justru karena inilah Qin Sun selalu memperlakukannya sebagai harta karun. Orang harus tahu, afinitas Qin Sun sendiri juga hanya 56 poin. Aku pergi dulu. Seorang pria kekar memimpin untuk melangkah keluar dari barisan. Pria kekar ini memegang 2 kapak di tangannya dan tidak sengaja menyebar, tetapi pertunjukan kekuatannya sangat mengejutkan. Satu pandangan dan jelas bahwa dia tidak bisa dianggap enteng. Dia tiba di depan formasi susunan dan berkata sambil tertawa kecil, 2 kapak ayahmu dibantai sampai matahari dan bulan di dunia Void God meredup. Sesampainya di Grand Bright Jade Complete Heaven, saya juga akan membunuh dewa jika dewa menghalangi, dan membunuh Buddha jika Buddha menghalangi. Bakat saya harus tingkat tinggi tidak peduli apa, kan? Petik 2. Kelompok Ascenders menganggukkan kepala mereka satu demi satu. Pria kekar ini sekilas memberi orang pencegah yang kuat, dia pasti tidak bisa dianggap enteng. Jika bakatnya tidak mencapai tingkat tinggi, itu tidak akan dibenarkan. Tapi pelindung itu memberikan senyuman penuh teka-teki. Pria kekar itu juga tidak bertele-tele, langsung memasuki formasi susunan. Arai besar menyala, memancarkan sinar cahaya. Menguji bakat sangat cepat, hanya dalam waktu kurang dari 10 napas, pria besar itu keluar. Setelah muncul, dia melihat ke layar cahaya di depan Grand Arai dengan tampilan antisipasi juga. Segera, deretan kata muncul di layar cahaya. Fisik Dao pasca kelahiran. Bakat, atas bawah. Afinitas, 17. Semua orang tercengang. Ini tidak mungkin. Bagaimana bakat ayahmu bisa begitu buruk?
Pasti ada yang salah dengan formasi susunan ini. Pria kekar itu berkata dengan ekspresi tidak percaya. Pelindung itu berkata dengan dingin, terlepas dari apakah Anda berasal dari Triciliocosm besar atau Ciliocosm kecil, tempat itu adalah tingkat pesawat yang sama sekali berbeda dari 33 surga. Di sini, tidak peduli seberapa kuat Anda sebelumnya, semuanya tidak berguna. Anda mungkin masih belum bisa membedakan superioritas atau inferioritas relatif di antara Anda sendiri. Tetapi begitu Anda memasuki sekte surgawi, celahnya akan segera melebar. Bahkan jika Anda tidak mau mengakuinya, itu juga tidak akan berhasil. Baiklah, turun gunung. Pria kekar itu menggertakkan giginya dan berkata, ayahmu tidak yakin. Pasti ada yang salah dengan formasi susunan ini. Pelindung itu tidak marah. Jelas, dia sudah terlalu sering menghadapi situasi seperti ini. Dia hanya tersenyum sedikit dan berkata, Yun King, pergilah. Pada saat ini, seorang pria muda yang mengenakan pakaian murid sekte luar melayang turun dan tiba di depan pria kekar itu. Pelindung itu berkata dengan dingin, dia memasuki sekte surgawi 10 tahun yang lalu, bakatnya hanya menengah ke atas. Ranahnya saat ini juga hanya surga kecil yang sublim. Anda adalah alam kecil yang lebih tinggi darinya, jika Anda bisa mengalahkannya, tidak ada salahnya menerima Anda ke dalam sekte juga. Petik 2. Tatapan pria kekar itu berubah tajam dan dia berkata sambil tertawa, ini yang kamu katakan. Pelindung itu mengangguk ringan dan berkata, aku yang mengatakannya. Pria kekar itu memandang Yun King, seperti harimau yang melihat bayi. Dia terkekeh dan berkata, kakak magang senior ini, jika aku menyakitimu di mana saja, jangan salahkan aku. Yun King tersenyum sedikit dan berkata, jangan ragu untuk bergerak. Suara mendesing. Suaranya belum memudar dan kapaknya sudah dipotong. Momentum itu terasa seperti dia akan membelah bumi menjadi dua. Para Ascenders semua menyombongkan diri atas kemalangan orang lain, berpikir dalam hati bahwa pelindung ini benar-benar lucu. Siapa di antara mereka yang tidak mengalami banyak pertempuran, bagaimana mereka bisa melompati alam kultivasi dan dikalahkan? Mendering. Pedang Yun King keluar dari sarungnya dan benar-benar berbenturan dengan kapak yang menakutkan itu. Yang lebih menakutkan adalah dia benar-benar menangkapnya dengan cekatan. Semua orang memiliki wajah tercengang. Sangat kuat. Pertarungan berikutnya membuat rahang para Ascender ternganga. Ketika satu gerakan pria kekar itu dikalahkan, dia benar-benar ditekan oleh Yun King. 10 langkah kemudian, tanda-tanda kekalahan sudah muncul. Dengan 13 gerakan dan kapak langsung terlempar. Pria kekar itu kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Yun King itu sebenarnya sangat kuat. Aku pernah bertarung dengan pria kekar itu sebelumnya, dia sangat kuat. Dia sebenarnya hanya bertahan 13 gerakan. Petik 2. Mungkinkah ini perbedaan bakat? Masing-masing dan setiap orang yang naik tidak percaya.